Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, di mana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Tarian Sucubi. Di udara di atas tingkat 39 adalah robot roh dari kipas yang rusak dalam bentuk seorang anak laki-laki. Dia telah terjaga untuk sementara waktu sekarang, tetapi tidak ikut campur dalam level sebelumnya, khawatir bahwa bahkan meningkatkan tingkat kesulitan tidak akan memperlambat Bai Xiaochun yang tak tahu malu. Dia telah menunggu dengan sabar baginya untuk mencapai tingkat 39, yang dianggapnya sebagai tempat terbaik untuk meraih kemenangan. Tingkat 39 menguji tekad penantang. Ada banyak aspek dalam penentuan. Sebagai contoh, beberapa orang akan tergoda oleh untung. Melihat bahan-bahan berharga dari surga dan bumi yang diletakkan di depan mereka akan membangkitkan keinginan mereka pada tingkat yang dalam. Yang lain dapat dipengaruhi oleh berbagai godaan. Hanya seseorang yang telah benar-benar memutuskan semua dari 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi yang mungkin tidak terpengaruh oleh tingkat 39. Para wanita yang dilihat Bai Xiaochun hanyalah proyeksi jiwa, diberikan bentuk tubuh oleh Dao Essence of Life and Death. Namun, mereka awalnya berasal dari peradaban yang sangat maju. Bagaimanapun, kekosongan itu tidak selalu gelap. Sebelum musibah besar, ada dunia matriarkal yang diperintah oleh ras yang disebut Sucubi. Sucubi adalah penjajah. Setelah mengambil alih dunia lain, mereka akan membunuh semua wanita dan memenjarakan semua pria, yang kemudian akan mereka siksa siang dan malam. Sebelum mati, kekuatan kehidupan seorang pembudidaya laki-laki akan diubah menjadi benih jiwa, yang kemudian akan digunakan Sucubi untuk menyebarkan rakyat mereka sendiri. Akhirnya Ratu Sucubus muncul, Sucubus yang mencapai tingkat kekuasaan yang tidak pernah terdengar. Dengan hampir tanpa usaha, dia bisa menyebabkan makhluk hidup tertarik padanya pada tingkat naluriah. Di tingkat 39, wanita terakhir yang muncul akan terselubung, hanya mengungkapkan bentuk sensualnya. Dan dia adalah Ratu Sucubus. Begitu dia muncul, Bai Xiaochun merasa seperti dia akan menjadi gila. Bahkan pil pemisahannya tidak bisa menekan naluri dalam dirinya. Ketika otomat roh melihat ekspresi Bai Xiaochun berubah, dia segera menjadi bersemangat, dan tidak sabar untuk melihat bagaimana keadaan terjadi. Dia telah menunggu level ini selama beberapa waktu, dan sangat menantikan keputusasaan yang pasti datang di dalamnya. Jika kamu jatuh ke tangannya sekali saja, aku punya cara untuk memastikan itu terjadi berulang kali. Anda akan selamanya terperangkap oleh keinginan Anda sendiri, dan hanya akan tersadar pada saat sebelum Anda terbunuh dalam jiwa dan raga. Bocah lelaki itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Mengingat pelajaran yang telah dipelajarinya dengan para pembuat gelap, dia tidak lagi menganggap Bai Xiaochun ringan. Biasanya, Ratu Sucubus tidak akan pernah muncul di level ini. Namun, hanya untuk amannya, ia telah menyesuaikan tingkat kesulitan ke tingkat tertinggi. Bahkan kemudian, dia agak khawatir, dan telah menghabiskan beberapa bulan ekstra dalam tidur untuk dapat mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk mendorong tingkat kesulitan melampaui batasan sebelumnya. Karena itu, bahkan ketika Bai Xiaochun berjuang untuk mengendalikan dirinya sendiri, para wanita penari di sekitarnya semua berubah menjadi Sucubus Queens. Kekuatan yang menguras tekadnya tiba-tiba muncul 100 kali lebih besar dari sebelumnya, dan kabut merah muda menggeliat ketika kekuatan misterius menyerangnya. Matanya langsung berubah merah, dan dia mulai terengah-engah. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga rasanya bisa meledak dari dalam dadanya. Dengan sedikit kendali yang masih dia miliki, dia mengeluarkan semua pil pemisahan yang dimilikinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mendinginkan panas yang sangat dalam. Surga, ini terlalu sulit. Dia segera bisa merasakan bahwa para wanita ini mempengaruhi jiwanya. Keinginan dalam dirinya seperti nyala api yang terus menyala yang tidak pernah padam. Jika itu adalah neraka yang kacau, mungkin ada sedikit yang perlu dikhawatirkan, karena amukan api biasanya cepat padam. Tetapi api yang menyala terus ini hanya terus membangun dalam intensitas. Jika dia kehilangan kendali, maka dia akan kehilangan jiwanya. Dan dia bergidik memikirkan apa yang akan terjadi dalam skenario itu. Dia hampir menganggap teleportasi keluar dari level, tetapi kemudian ekspresinya berkedip ketika dia menyadari bahwa fungsi teleportasi tidak berfungsi. Sialan, sudah pasti otomat roh itu mengacaukan banyak hal. Meskipun memakan semua pil pemisahan telah mendinginkannya sejenak, dia lebih gugup daripada sebelumnya. Mereka mempengaruhi jiwaku. Tempat ini pada dasarnya adalah ilusi. Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar bahwa wanita-wanita ini adalah sejenis jiwa. Mengingat bahwa ia adalah ahli nujum surgawi, ia yakin 70% bahwa penilaiannya terhadap situasi itu benar. Jika mereka adalah jiwa, maka aku punya banyak cara untuk menghadapinya.
Dia tahu waktu adalah intinya, jadi dia dengan cepat menghasilkan pil konvergensi jiwa dari tasnya yang memegang dan membuangnya. Jika mereka adalah jiwa, maka aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Dia tahu waktu adalah intinya, jadi dia dengan cepat menghasilkan pil konvergensi jiwa dari tasnya yang memegang dan membuangnya. Suara letupan bisa terdengar ketika meledak dan meskipun itu memiliki efek pada jiwa-jiwa di sekitarnya, itu tidak banyak. Ratu Sucubus ditarik ke arah titik konvergensi, tetapi kemudian mata mereka berkilauan, dan mereka menggunakan kekuatan misterius dalam suara mereka untuk meniadakan gaya gravitasi. Itu menyebabkan jantung Bai Xiaochun berdebar lebih keras, tetapi pada saat yang sama itu menguatkan teorinya. Mereka benar-benar jiwa. Dia menggigit lidahnya keras untuk mendapatkan kembali kejernihannya, lalu memancing melalui tasnya memegang untuk menghasilkan topeng, barang berharga yang sama yang telah menyembunyikan identitasnya selama dia di Willlands. Itu juga akan membuatnya tidak terlihat oleh jiwa-jiwa di daerah itu. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan untuk dilakukan saat ini. Begitu dia memakai topeng, Sucubi berhenti menari, dan melihat kebingungan ke tempat yang baru saja diduduki Bai Xiaochun. Merasa luar biasa, dia mundur. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia bisa bersembunyi dari para wanita, dia tidak bisa bersembunyi dari kekuatan mereka. Saat ini, dia hanya membeli sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Benar saja, robot roh bisa melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, ia dengan cepat memaksa Ratu Sucubus untuk mulai menari lagi, yang menyebabkan fluktuasi jiwa meluas ke segala arah. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk meramu pil, pikir Bai Xiaochun, kalau tidak, aku bisa mencoba membuat versi yang lebih kuat dari pil konvergensi jiwa saya. Meskipun aku bahkan tidak punya cukup bahan. Dengan itu, dia memutar otaknya untuk mencari cara untuk menyelesaikan situasi. Sayangnya, ada terlalu banyak batasan, dan tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Tidak peduli ide apa yang dia buat, itu tampaknya tidak cukup baik. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk meramu pil, pikir Bai Xiaochun, kalau tidak, aku bisa mencoba membuat versi yang lebih kuat dari pil konvergensi jiwa saya. Meskipun aku bahkan tidak punya cukup bahan. Dengan itu, dia memutar otaknya untuk mencari cara untuk menyelesaikan situasi. Sayangnya, ada terlalu banyak batasan, dan tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Tidak peduli ide apa yang dia buat, itu tampaknya tidak cukup baik. Saat Ratu Sucubus menari, dia merasakan jiwanya bergerak, dan hatinya perlahan-lahan kehilangan ketenangannya. Panas di dalam dirinya semakin kuat, dan segera, bahkan tidak menggigit lidah pun melakukan apapun untuk membantu. Sial, kurasa kamu harus melawan yang jahat dengan kejahatan. Mereka hanya beberapa jiwa kan? Jika harus, saya bisa memanggil hantu tua itu dari Great Sword of the North dan membiarkannya berurusan dengan jenisnya sendiri. Pada titik ini, dia benar-benar kehabisan ide. Dengan cepat mengeluarkan Great Sword of the North, dia mengirim akal surgawi ke dalam dan, dalam sekejap mata, memanggil hantu kuasi kuno yang pernah ada pada bendera di kapal Ghost Mother. Ketika wajah hantu muncul, dia melihat sekeliling dengan bingung. Hei hantu tua, kata Bai Xiaochun. Awalnya, dia mengira dia harus bernegosiasi sedikit dengan wajah hantu. Tetapi sebelum dia bahkan dapat mulai berbicara, wajah hantu itu bergetar, dan kemudian matanya mulai bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sucubi, surga, mereka sebenarnya Sucubi. Aku tidak percaya mereka semua Sucubus Queens. Aura ini, tempat ini memiliki aura esens Dao. Pada titik ini, ia gemetar dengan antisipasi yang luar biasa. Sudah lama sejak aku menikmati rasa Sucubi. Wajah hantu itu tidak membutuhkan perintah dari Bai Xiaochun. Seperti serigala lapar, ia menerkam Ratu Sucubus terdekat. Bai Xiaochun benar-benar terpana, tapi tidak setenar robot otomat itu. Hanya ketika didorong ke sudut barulah Bai Xiaochun berpikir untuk memadamkan api dengan api. Selanjutnya, ia membuat keputusan hanya setelah beberapa pertimbangan rinci, serta pemahaman tentang jiwa yang menjadi ahli nujum surgawi memberinya. Kembali pada hari-hari sulapnya, dia telah melihat jiwa saling memakan pada banyak kesempatan, namun belum sepenuhnya yakin dengan strategi barunya. Tapi ketika dia melihat ekspresi wajah hantu yang bersemangat, dan mendengar seruannya, dia mengerjap beberapa kali, lalu menghela napas lega. Untuk sesaat, dia merasa sedikit kasihan pada jiwa Sucubus. Hantu tua ini mungkin sudah lapar selama puluhan ribu tahun. Saat wajah hantu itu maju ke depan dengan teriakan gembira, Sucubi yang cantik dan genit itu menatapnya dengan mata yang berkedip. Kemudian, alih-alih melarikan diri, mereka malah mulai bergegas ke arahnya dan mengelilinginya. Bai Xiaochun memandang, tertegun, tidak yakin siapa yang melakukan gerakan pertama, wajah hantu atau Sucubi. Sekelompok jiwa jatuh ke dalam kabut, sampai mereka tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Jeritan dan teriakan gembira bergema, membuat Bai Xiaochun bingung tentang apa yang terjadi. Bisakah hantu tua itu menanganinya, pikirnya. Beberapa saat yang lalu, dia merasa kasihan pada Sucubi, tapi sekarang, dia tidak benar-benar yakin harus berpikir apa. Sampai saat ini, dia masih bisa merasakan kekuatan mereka menarik jiwanya.
Mengetahui bahwa dia tidak berani mendekati mereka, dia mengertakkan gigi, duduk bersila, dan mulai fokus pada meditasi, mengabaikan apapun yang terjadi. Bai Xiaochun bisa mengabaikan apa yang terjadi, tetapi robot semangat tidak bisa. Dia dengan cemas turun ke kabut untuk melihat apa yang terjadi, dan kemudian tidak kembali. 20 jam berlalu. Akhirnya, wajah hantu itu muncul, menggigil dan tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Basis kultivasinya hampir sepenuhnya kembali normal. Setelah kembali ke Bai Xiaochun, dia menatapnya lama dan sebentar mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu padanya. Namun, meskipun ia memiliki basis kultivasinya kembali, Bai Xiaochun telah meninggalkan bayangan yang dalam di hatinya, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri sedikit, ia memutuskan untuk tidak memotongnya. Sebaliknya, dia melayang diam-diam kembali ke tas memegang Bai Xiaochun. Selanjutnya muncul dari kabut adalah otomat roh. Ekspresinya adalah campuran rasa takut, tidak percaya, dan kaget saat dia melihat ke arah Bai Xiaochun, dan khususnya, tasnya yang dipegang. Surga, bagaimana mungkin jiwa seperti itu ada? Otomat roh itu tampaknya mengalami pukulan yang tak terbayangkan, dan tidak dapat pulih pada saat ini. Memikirkan kembali apa yang telah dia saksikan di dalam kabut, tiba-tiba dia merasa agak sakit. Pada saat itulah, tanpa peringatan, wajah hantu melayang keluar dari tas memegang Bai Xiaochun. Tunggu, aku butuh sedikit lagi. Menjilati bibirnya, dia balas menembak ke arah kedalaman kabut. Otomat roh menggigil, dan harus menekan keinginan untuk menangis. Bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah neraka merah muda, tetapi bagi hantu tua ini, itu seperti tanah suci. Otomat roh tidak bisa tidak khawatir apa yang akan terjadi jika hantu tua terus berjalan. Secara teoritis dia bisa menghancurkan seluruh level, dan benar-benar menghabiskan sedikit dao Essence of Life and Death yang ditinggalkan Sultan di dalamnya. Sialan kamu, Bai Xiaochun. Anda curang-curang. Anda dan semua orang yang bekerja untuk Anda semuanya benar-benar tak tahu malu. Sambil menggertakkan giginya tanpa daya, ia memilih untuk membiarkan Bai Xiaochun melewati level itu. Melakukan gerakan mantra cepat, dia menyebabkan cahaya teleportasi memancar. Tidak berani menunggu bahkan beberapa saat lagi, dia mengirim Bai Xiaochun dan hantu tua keluar dari tingkat segera. Begitu mereka muncul di tulang rusuk kipas, wajah hantu melihat sekeliling dengan terkejut, lalu meratap tidak. Saya belum pulih sepenuhnya. Sedih baginya, dia tidak dapat kembali ke tingkat tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Adapun Bai Xiaochun, fluktuasi yang telah menarik jiwanya menghilang begitu dia muncul di luar. Panas di dalam dirinya memudar, dan dia membuka matanya untuk melihat wajah hantu menjadi gila. Pada saat itu, keterkejutannya berubah menjadi sukacita. Hahaha. Ternyata saya benar-benar murni dan bersih. Itu tidak bisa lebih mulus. Hanya seorang jenius seperti saya yang akan berpikir untuk melawan api dengan api. Bahkan level sulit seperti itu sangat mudah dilewati. Menggigil, dia melihat wajah hantu yang cemberut, dan tiba-tiba menemukan dia jauh lebih menawan dari sebelumnya. Meraihnya, dia mengembalikannya ke Great Sword of the North. Tentu saja, wajah hantu itu tidak terlalu senang tentang itu, tetapi karena segel budak padanya, dia bahkan tidak bisa berjuang. Terlihat sangat senang, Bai Xiaochun mempertimbangkan situasi keseluruhan lagi, dan sampai pada kesimpulan bahwa robot roh mungkin terjaga, dan bahwa dia adalah alasan mengapa levelnya sangat berbahaya. Dengan asumsi bahwa robot roh sedang mengawasinya, dia berdeham dan berkata dengan keras, "Hai robot kecil, terima kasih untuk semua kerja kerasmu. Anda tahu, tidak ada gunanya menolak. Tunggu saja sampai Tuan Bai yang agung dan perkasa telah sepenuhnya menundukkanmu." Dengan itu, dia mengirimkan pikiran, dan menghilang dari kipas yang rusak. Dengan itu, dia mengirimkan pikiran, dan menghilang dari kipas yang rusak. Setelah dia pergi, otomat roh muncul, benar-benar tidak nyaman, wajahnya gusar dengan marah. Jelas, kata-kata perpisahan Bai Xiaochun sangat menjengkelkan baginya. Penipu yang tak tahu malu. Aku tidak akan membiarkanmu mencapai akhir. Aku bersumpah lain kali, aku pasti akan menghancurkanmu. Hancurkan kamu, dengar. Hancurkan kamu. Raungan kemarahan kemudian bergema bolak-balik dalam kipas yang rusak. Otomat roh telah dikalahkan berkali-kali oleh Bai Xiaochun sehingga dia menjadi gila. Bahkan, pada titik inilah dia mulai meninjau semua level selanjutnya untuk mencoba mencari cara untuk mengacaukan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun baru saja kembali ke prefektur Mistisea, dan sudah, sesuatu yang tidak biasa terjadi tidak terlalu jauh. Salah satu prefektur utara yang berbatasan dengan prefektur Mistisea adalah prefektur Murkpreak, yang dikendalikan oleh dinasti Vile Emperor. Di ujung prefektur Murkpreak, di mana ia berbatasan dengan prefektur Mistisea, adalah sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Murnain. Prefektur Murkpreak memiliki total 15 kabupaten, 3 di antaranya berbatasan dengan prefektur Mistisea, dan ini hanya satu dari mereka. Saat ini, sudah malam, dan orang akan mengira seluruh daerah akan sibuk dengan aktivitas. Sebaliknya, tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang hidup di seluruh county, bahkan aura tunggal tidak dapat dideteksi.
Suara juga tidak dapat terdengar dari hewan atau pembudidaya. Selanjutnya, Moornight County dipenuhi dengan banyak sarang laba-laba. Ada begitu banyak sarang laba-laba sehingga jalan menuju dan keluar dari county benar-benar tidak bisa dilewati. Bahkan kemampuan surgawi atau teknik magis tidak dapat menghancurkan anyaman itu. Kerusakan yang terjadi padanya segera diperbaiki. Ada begitu banyak sarang laba-laba sehingga jalan menuju dan keluar dari county benar-benar tidak bisa dilewati. Bahkan kemampuan surgawi atau teknik magis tidak dapat menghancurkan anyaman itu. Kerusakan yang terjadi padanya segera diperbaiki. Di sudut timur laut Moornight County ada dua lelaki tua dengan basis budidaya dewa dan ekspresi muram. Laba-laba ini muncul 3 hari yang lalu, dan hanya dalam beberapa hari, telah memenuhi seluruh wilayah. Tempat itu sekarang benar-benar tertutup rapat, kecuali tempat ini tepat di depan kita. Agaknya, itu sangat berbahaya di dalam. Tidak ada yang keluar, juga tidak ada pesan yang diterima dari dalam. Haruskah kita masuk, Saudara Chen? Godmother Surgawi telah memberi perintah bagi kita untuk pergi menyelidiki. Jika kita tidak pergi terlalu jauh, dan hanya tinggal selama sekitar 1 jam, kita harus baik-baik saja. Kami hanya perlu menemukan beberapa petunjuk dan kemudian keluar. Sambil bertukar pandang, mereka kabur bergerak dengan hati-hati memasuki Moornight County. 1 jam berlalu, dan kedua dewa itu tidak terlihat. Mereka menghilang sama pastinya seperti banteng tanah liat yang dilemparkan ke laut. Kecuali, bahkan gelombang atau riak pun tidak menyebar untuk memberikan petunjuk apapun yang telah terjadi. Tidak ada fluktuasi dari teknik magis, dan tidak ada suara untuk didengar. Beberapa jam lagi berlalu, dan sarang laba-laba mulai menyebar untuk menutupi celah terakhir yang dilaluinya. Tepat ketika celah itu hendak menutup, sebuah kepala muncul dari dalam. Itu tidak lain adalah salah satu dari orang-orang tua dari sebelumnya, ekspresinya bahwa teror. "Ibu hantu surgawi, selamatkan aku," teriaknya. Saat dia hendak membebaskan diri dari sarang laba-laba, sesuatu menariknya dari belakang dan menyeretnya kembali. Tidak. Kemudian, celah itu tertutup, dan teriakan pria itu menghilang. Moornight County sekarang sepenuhnya disegel. Bahkan, dari kejauhan itu hampir tampak seperti kantung telur yang sangat besar. Ketika kantung telur terbentuk, aura aneh mulai berdenyut dari dalam Moornight County, melahirkan kabut abu-abu. Biasanya, Gongsun Waner secara pribadi akan datang untuk menyelidiki peristiwa di Kabupaten Moornight, tetapi dia berada di titik kritis dalam kultivasinya, dan dengan demikian mengirim 2 dewa untuk menggantikannya. Ketika menjadi jelas bahwa para dewa tidak kembali, dia menyadari bahwa situasinya lebih buruk daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Pada saat yang sama, kabut abu-abu menyebar ke prefektur Mysticea, memimpin Grand Heaven Master dan Giant Ghost King untuk menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di prefektur tetangga. Ada beberapa kekuatan yang bekerja di dalam kabut yang tidak dapat dideteksi oleh para pembudidaya. Itu mengubah tanah menjadi abu-abu, dan bahkan menyebabkan celah terbuka. Selain itu, kabut membunuh apapun yang disentuhnya, bahkan tanaman. Prefektur Mysticea segera bersiaga tinggi, dan Grand Heaven Master secara pribadi pergi ke perbatasan untuk menyelidiki, seperti halnya Raja Hantu Raksasa dan beberapa pakar kuat lainnya. Setelah melihat situasi secara pribadi, mereka datang dengan teori tentang apa yang akan terjadi. Jika kabut itu tidak dikendalikan, hanya perlu waktu setengah bulan untuk menutupi prefektur Mysticea. Itu adalah pergantian peristiwa yang monumental. Lagi pula, prefektur Mysticea berada di tengah perkembangan yang cepat dan jika momentum berhenti pada tahap awal ini, itu bisa menghancurkan konsekuensi jangka panjang. Pada saat inilah Bai Xiaochun kembali dari kipas yang rusak dan mengirimkan akal surgawi untuk memberitahu Grand Heaven Master dan Giant Ghost King bahwa dia kembali. Keduanya sudah lama menyadari bahwa dia punya alasan misterius untuk menghilang sesekali. Tentu saja, tidak ada yang menduga untuk menanyakannya. Begitu akal surgawi Bai Xiaochun menyentuh mereka, mereka dengan sedih menjelaskan masalah dengan kabut dan Moornight County. Seluruh county ditutupi dengan sarang laba-laba. Dan siapapun yang menyentuh kabut mati. Bai Xiaochun tampak terkejut. Jelas ini bukan masalah kecil, dan karena itu, hal pertama yang dilakukannya adalah mengirim laporan ke Saint Emperor City. Tidak ingin membuang waktu menunggu jawaban, dan khawatir tentang bagaimana Mysticea Prefecture mungkin terkena dampak negatif, dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan betapa berbahayanya situasi itu, dan terbang untuk memeriksanya secara pribadi. Tentu saja, dia membawa berbagai bawahan bersamanya, termasuk Grand Heaven Master dan Giant Ghost King. Segera, mereka berada di dekat perbatasan prefektur, tepat di luar kabut kelabu yang mengembang. Ketika Bai Xiaochun melihatnya, dia merasa sangat terguncang. Benda apa itu? Pikirnya, segera mulai mengutuk ke dalam. Kabut itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, kira-kira seperti dewa. Dan indera surgawinya tidak bisa menembusnya sama sekali. Kembali ke alam Heavenspan, dia akan dengan mudah melarikan diri dalam menghadapi tingkat bahaya ini. Tapi sekarang, dia adalah pakar paling kuat di prefektur Mysticea. Bagaimana mungkin dia bisa lari? Sobek tentang apa yang harus dilakukan, dia mengertakkan gigi dan memerintahkan bawahannya untuk mundur.
Kemudian ia melepaskan semua kekuatan basis kultivasinya untuk mengelilingi dirinya dengan cara defensif. Akhirnya, ia mencoba memasuki kabut untuk menyelidiki lebih lanjut. Raja Hantu Raksasa dengan cemas mempertimbangkan mendesak Bai Xiaochun untuk tidak melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Namun, mengingat bahwa kabut itu menyebar dengan cepat ke prefektur Mistisea, dia dan Grand Heaven Master sangat khawatir. Dia akan baik-baik saja, Grand Heaven Master berkata pelan. Dia seorang celestial, dan dia sangat berhati-hati. Mengingat tingkat basis kultivasinya, dia seharusnya tidak menghadapi sesuatu yang benar-benar mematikan. The Giant Ghost King hanya menghela nafas dan mengangguk. Dan dengan demikian, mereka menunggu di belakang saat Bai Xiaochun memasuki kabut. Begitu dia memasuki kabut, dia merasakan sesuatu menyeretnya, hampir seolah dia berjalan melalui air laut, secara signifikan mengurangi kecepatannya. Rupanya, ada tekanan kuat yang membebani di mana-mana. Namun, yang membuatnya lega, basis budidaya langitnya membuatnya seperti batu besar yang tidak bisa dilakukan oleh air laut selain mengalir di sekitarnya. Memperoleh sedikit kepercayaan diri, dia mulai menambah kecepatan, dan tak lama sudah mendekati sumber kabut. Moonine County. Kesan pertamanya adalah bahwa itu tampak seperti kantung telur yang sangat besar dan tebal. Lebih jauh lagi, ia menemukan aura jahat yang dipancarkannya sangat meresahkan. Sial, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dengan gemetar ketakutan, dia beringsut lebih dekat ke Moonine County, mengawasi mata-mata laba-laba yang padat dan tak tertembus. Mempertimbangkan betapa gelisah yang dia rasakan, dia tidak melakukan apa-apa, dan hanya terbang di sepanjang tepi county untuk memeriksa anyaman. Setelah 6 jam berlalu, dia hampir membuat lingkaran penuh county, tetapi tidak menemukan pintu masuk. Dengan mata yang berkedip-kedip, dia mempertimbangkan untuk menyerang web untuk melihat seberapa kuat itu. Tapi saat itulah ekspresinya berkedip, dan dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda di kabut. Perlahan-lahan, seorang wanita menjadi terlihat di kejauhan, meskipun dia tidak bisa melihat siapa dia. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia mendekat. Segera, dia cukup dekat untuk melihat wajahnya. Perlahan-lahan, seorang wanita menjadi terlihat di kejauhan, meskipun dia tidak bisa melihat siapa dia. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia mendekat. Segera, dia cukup dekat untuk melihat wajahnya. Gongsun Waner, katanya dengan salam, menjaga suaranya tetap rendah. 1. Bai Xiaochun, jawabnya. Segera dia tepat di depannya. Jelas, tidak perlu ada penjelasan mengapa mereka berdua ada di sini. Mengingat betapa anehnya hal itu pada saat ini, Bai Xiaochun sebenarnya senang memiliki Gongsun Waner di sekitarnya. Tanpa membuang waktu untuk obrolan ringan, dia dengan cepat melanjutkan untuk menceritakan semua yang dia tahu. Kabut ini mengembang dengan kecepatan dewa, merusak tanah yang dicakupnya, dan menghisap kekuatan kehidupan dari apapun yang disentuhnya. Hal yang paling aneh adalah ia mengekstraksi kekuatan hidup dengan memindahkannya, atau setidaknya, dengan menggunakan sesuatu yang menyerupai teleportasi. Web ini adalah satu struktur besar tanpa pintu masuk. Saya belum melepaskan serangan apapun untuk mengujinya, tetapi saya menduga bahwa kemampuan surgawi apapun yang digunakan untuk melawannya akan memancing semacam respons. Jika kita memukulnya dengan cukup keras, mungkin kita bisa melewatinya dalam satu tembakan. Kalau tidak, mungkin akan butuh waktu lama untuk melewatinya. Gongsun Waner mengambil waktu sejenak untuk mencerna semua informasi, lalu melanjutkan untuk memberitahu Bai Xiaochun beberapa hal yang telah dia temukan. Menurunkan suaranya, dia berkata, 2 hari yang lalu, saya mengirim 2 dewa ke sini untuk menyelidiki. Saat itu, anyaman belum terbentuk menjadi struktur tunggal, dan ada cara untuk masuk. Namun, setelah para dewa masuk ke dalam, aku tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Lebih jauh lagi, kabut ini berubah. Saya menduga bahwa dalam waktu 3 hari, itu akan berkembang dengan kecepatan setengah dewa. Dan itu mungkin bukan batas penuh. Bai Xiaochun sangat terkejut dengan ini. Bai Xiaochun sangat terkejut dengan ini. Mereka berdua saling bertukar pandang. Jelas, tidak ada waktu untuk duduk menunggu baik dinasti Kaisar Phil atau dinasti Saint Kaisar untuk mengirim bala bantuan. Mereka harus segera melakukan sesuatu. Ada beberapa pilihan. Bai Xiaochun mengertakkan gigi, dan mata Gongsun Waner bersinar dengan tekad. Jika Gongsun Waner sendirian, dia tidak akan mau menghadapi bahaya. Tetapi mengingat mereka adalah celestial, ada beberapa tempat di Eternal Immortal Domains yang mereka tidak bisa pergi. Mereka membahas hal-hal khusus dan membuat rencana sederhana, dan kemudian memanfaatkan kekuatan basis kultivasi mereka. Boom terdengar ketika kemampuan surgawi dilepaskan, menyerang satu titik tertentu di anyaman. Gelombang kejut meledak ke segala arah, dan jaringnya beriak, tampaknya berdiri dengan kekuatan serangan gabungan. Tapi penghalang web baru saja didirikan, dan Bai Xiaochun dan Gongsun Waner adalah celestial dengan kemampuan surgawi yang sangat kuat. Sesaat kemudian, jaring itu bergetar, dan sebuah lubang terbuka. Seketika, sejumlah besar kabut abu-abu mengalir keluar dari lubang, yang mulai menutup saat dibuka. Pergi, kata Gongsun Waner, bergerak untuk memasuki lubang. Bai Xiaochun menekan kegelisahannya, menguatkan dirinya, dan mengikuti.
Hanya sekitar 10 napas waktu setelah Bai Xiaochun dan Gongsun Waner memasuki jaring, lubang ditutup di belakang mereka. Bahkan tidak ada tanda sedikit pun tertinggal untuk menunjukkan bahwa itu pernah ada di sana. Sekarang, mereka terpisah dari dunia yang lebih luas di luar. Di dalam jaring kepompong yang besar, Bai Xiaochun dan Gongsun Waner memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Saat ini, mereka berdiri di dataran yang luas. Tidak ada tanaman yang terlihat, tidak ada gunung. Bahkan tanah itu kering dan pecah-pecah, dan tampaknya tidak memiliki kekuatan hidup apapun. Bahkan, selain kabut yang melayang, itu tidak mengandung apa-apa. Gongsun Waner melihat sekeliling dengan tenang, lalu menunjuk ke kejauhan. Terakhir kali aku berada di Murnain County, aku melewati daerah ini, dan aku ingat dengan jelas bahwa ada barisan pegunungan di sana. Bai Xiaochun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Gongsun Waner dan sama sekali tidak melihat apapun. Mereka berdua saling bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat ketakutan dan kebingungan di mata masing-masing. Menarik, kata Gongsun Waner. Tidak ada banyak hal di Eternal Immortal Domains yang dapat mengganggu bagi Celestial seperti kita. Beberapa hari yang lalu, Murnain County sama seperti sebelumnya, hanya tiba-tiba menjadi seperti ini. Sejauh yang bisa saya ingat, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mata berkedip-kedip, dia mengirimkan akal surgawi. Menjadi orang yang dominan, dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kehadirannya, dan bahkan melepaskan kekuatan basis kultivasinya, mengumumkan kepada entitas manapun di Kabupaten Murnain bahwa dia telah tiba. Tentu saja, kepribadian Bai Xiaochun sangat berbeda. Sambil berjongkok, dia mengambil segenggam tanah. Rasanya hampir tidak lebih dari abu. Dia meniupnya, dan itu menyebar ke udara. Segala sesuatu sejauh mata memandang adalah sama, ditutupi lapisan demi lapisan abu. Ini bahkan lebih buruk daripada daerah di luar yang tertutup kabut, gumamnya. Gongsun Waner mencabut indera surgawi, kerutan di wajahnya. Anehnya, setelah mengirimkan indera surgawi keluar melewati tingkat tertentu, ia tidak dapat menariknya kembali, dan dipaksa untuk menghilangkannya. Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, kemudian mengirimkan beberapa rasa surgawi. Ada desa di depan, katanya. Ada sesuatu yang hidup di sana, tetapi akal surgawi saya tidak bisa memasuki daerah itu, jadi sulit untuk mengatakan apa. Dengan itu, dia kabur bergerak. Adapun Bai Xiaochun, dia menekan kegelisahannya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengikutinya. Semuanya benar-benar tenang dan sunyi, bahkan tanpa sedikit pun angin. Anehnya, itu tidak terlalu gelap karena webi krisalis yang membentuk langit sebenarnya bersinar dengan cahaya terang. Meskipun manusia tidak akan bisa melihatnya, mengingat tingkat Bai Xiaochun dan basis budidaya Gongsun Waner, mereka dapat melihat semuanya dengan sangat jelas. Mereka bergerak dengan kecepatan yang jauh melampaui para dewa. Dalam ukuran keseluruhan, Murnain County sebenarnya sekitar ukuran yang sama dengan Heavenspan Realm, tetapi pada kecepatan mereka saat ini, hanya membutuhkan waktu yang cukup lama dari dupa sebelum mereka melihat desa di depan. Di masa lalu, desa mungkin tidak begitu eye-catching, tapi sekarang, sudah pasti begitu. Sama sekali tidak ada yang ada di sekitarnya selain abu. Sebaliknya, desa itu terlestarikan dengan sempurna, dan bahkan tampak ada lampu berkelap-kelip dan asap naik ke udara dari cerobong asap. Itu hanya membuat Bai Xiaochun lebih gelisah. Namun, tidak ada sensasi krisis muncul dalam dirinya ketika ia dan Gongsun Waner melesat semakin dekat. Mereka berhenti di luar desa, dan seperti yang mereka lakukan, suara seorang gadis muda tertawa tiba-tiba melayang keluar ke keheningan. Hehehe. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun dan Gongsun Waner berkedip. Yang lebih aneh adalah tawa itu berlanjut tanpa henti. Akhirnya, Gongsun Waner mendengus dingin. Siapa yang berani bertindak seram di hadapanku? Api misterius dan hantu muncul di matanya ketika dia terbang ke desa. Sekarang Bai Xiaochun memikirkannya, semua jenis makhluk hantu memucat dibandingkan dengan Ghost Mother. Tenang sedikit, dia menuju ke desa setelah dia. Siapa yang berani bertindak seram di hadapanku? Api misterius dan hantu muncul di matanya ketika dia terbang ke desa. Sekarang Bai Xiaochun memikirkannya, semua jenis makhluk hantu memucat dibandingkan dengan Ghost Mother. Tenang sedikit, dia menuju ke desa setelah dia. Itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk menampung sekitar 100 rumah tangga. Jalanan bersih, sangat berbeda dari dunia berdebu di luar perbatasannya. Bahkan ada banyak lampu yang berkelap-kelip di jendela-jendela gedung. Tapi kemudian Bai Xiaochun mengirim akal surgawi, dan menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan makhluk hidup yang sebenarnya. Wajahnya sedikit tenggelam. Gongsun Waner mulai mendorong membuka beberapa pintu bangunan, dan segera menemukan bahwa mereka benar-benar kosong. Beberapa meja diatur dengan makanan, tetapi tidak ada yang duduk untuk memakannya. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi tawa tak berujung gadis itu terus menyerang telinga mereka. Dan bahkan setelah memasuki desa itu sendiri, tidak mungkin untuk memastikan sumbernya. Seolah-olah itu ada di mana-mana sekaligus. Perasaan surgawi bahkan tidak dapat menentukan asal-usul umumnya, apalagi menemukan gadis itu sendiri.
Yang lebih meresahkan lagi adalah bahwa tawa itu mulai datang lebih cepat dan lebih cepat, sampai menimbulkan perasaan krisis yang akan datang di hati Bai Xiaochun. Kemudian, tanpa peringatan apapun, itu berhenti. Sebelum Bai Xiaochun dan Gongsun Waner bisa melihat sekeliling untuk menyelidiki, suara gadis yang sama bisa didengar lagi. Tapi kali ini, dia tidak tertawa, dia menangis. Isak tangisnya dipenuhi dengan kepahitan, keputusasaan, dan bahkan kegilaan, dan jauh lebih keras daripada tawa sebelumnya. Pada titik itu, Kabupaten Murnain yang sebelumnya masih mendadak dipenuhi angin kencang. Isak tangisnya dipenuhi dengan kepahitan, keputusasaan, dan bahkan kegilaan, dan jauh lebih keras daripada tawa sebelumnya. Pada titik itu, Kabupaten Murnain yang sebelumnya masih mendadak dipenuhi angin kencang. Kedengarannya seperti guntur teredam memenuhi udara, yang sekarang dipenuhi dengan abu dan pasir yang tak berujung. Pada saat itu, perasaan bahaya yang meningkat di Bai Xiaochun muncul. Gongsun Waner, kamu Ghost Mother, kan? Tidak bisakah kamu bergegas dan menemukan hantu apa saja yang ada di sekitar sini? Pada saat itu dia berbalik untuk menatapnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah menghilang. Jantungnya segera mulai berdebar. Mengingat tingkat basis budidayanya, jika Gongsun Waner telah meninggalkan daerah itu, dia seharusnya bisa tahu. Namun dia tidak terlihat. Tempat ini terlalu menyeramkan. Pikirnya, Gongsun Waner tidak mungkin pergi, yang berarti hanya ada satu hal yang bisa terjadi. Pasti ada formasi mantra di sini yang menyebabkan ruang tumpang tindih. Dia dengan cepat mengirim indera surgawi keluar lagi, secara bersamaan menamparkan tas pegangnya untuk menghasilkan nyala api 15 warna. Bahkan ketika cahaya nyala menerangi area itu, dia melemparkannya ke tanah. Sebuah ledakan besar terjadi, seperti ketika setetes air dilemparkan ke tong minyak mendidih. Api berkobar ke segala arah, merobek sesuatu yang seperti selubung penyembunyian. Ketika itu terjadi, Gongsun Waner menjadi terlihat. Dia tampak terkejut, tetapi pada saat yang sama, lega melihat Bai Xiaochun. Sementara itu, ledakan nyala 15 warna melanda desa, menyebabkan banyak bangunan hancur menjadi abu, dan meninggalkan Bai Xiaochun dan Gongsun Waner dalam lautan api yang berkobar. Bahkan ketika api membakar, tangisan berlanjut. Namun, karena sekitar 100 rumah di desa itu dibakar ke tanah, Bai Xiaochun menyadari bahwa di lantai kedua salah satu bangunan itu adalah ranjang kayu. Berbaring di ranjang itu adalah boneka, yang melihat Bai Xiaochun, dan menangis. Saat api memakan marionet, ratapannya memukul telinga Bai Xiaochun, menyebabkan hatinya dipenuhi dengan dingin yang tak terlukiskan. Mungkin itu karena dia sudah terbiasa dengan bahaya sejak usia sangat muda. Atau mungkin itu karena mimpinya untuk hidup selamanya. Bagaimanapun, kemampuannya untuk merasakan bahaya yang akan datang telah meningkat selama bertahun-tahun kultivasinya, dan selalu melampaui para kultivator di tingkat yang sama seperti dirinya. Dan saat ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat salah di Murnain County. Bahkan ketika hatinya tenggelam, Gongsun Waner menoleh dan berkata dengan suara serak, tidak ada hantu Ki di sini. Boneka itu, bukan jiwa hantu. Meskipun dia tidak memiliki intuisi Bai Xiaochun, sebagai Ghost Mother, dia terbiasa dengan masalah hantu dan jiwa. Lebih tepatnya, itu bukan jiwa hantu yang lengkap. Aku benar-benar bisa merasakan hubungan jiwa di sana, dan sumbernya ada di arah itu. Dia menunjuk ke kejauhan, lalu memandang Bai Xiaochun. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, niatnya jelas. Mereka punya dua pilihan. Yang satu harus pergi, dan menunggu makhluk surgawi lainnya dari kedua dinasti datang membantu, atau mungkin bahkan Kaisar Arkayan. Pilihan lain, adalah menyelidiki sendiri, dan mencoba menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah yang paling aman dari dua keputusan. Sayangnya, baik Gongsun Waner maupun Bai Xiaochun tidak memiliki waktu yang mewah. Bai Xiaochun tidak yakin apakah Gongsun Waner akan bersedia untuk memberikan tempatnya di utara, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan situasi ini, maka dia mungkin juga lupa tentang mengubah prefektur Mysticea menjadi suara harapan bagi orang-orang Heavenspan. Mengernyit sedikit, dia kabur ke arah yang ditunjukkan Gongsun Waner. Gongsun Waner tidak ragu untuk mengikuti. Setelah memenangkan pertarungan atas wujud asli Ghost Mother, dia telah kehilangan kepercayaan dari kaisar-kaisar jahat. Seluruh tujuannya datang ke utara dari domain abadi kedua adalah untuk mencoba mendapatkan kembali kepercayaan itu. Jika dia tidak bergabung dengan Bai Xiaochun, dia akan membuang semua kemajuan yang telah dia buat. Karena itu, dia membuat keputusan yang sama yang dia lakukan. Semakin mereka terbang, semakin ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Bahkan setelah terbang selama beberapa waktu, mereka tidak pernah melihat satu orang pun. Semuanya berwarna abu-abu, tanpa kehidupan tanaman atau pegunungan. Tidak ada, mereka melihat kota-kota dan desa-desa, tetapi sebagian besar tampak tanpa kehidupan. Beberapa kali, suara-suara misterius melayang keluar dari dalam lokasi yang mereka lewati. Agaknya, tempat-tempat itu mirip dengan desa pertama yang mereka temui. Dan dengan demikian, mereka melanjutkan dalam keheningan dan kewaspadaan. Akhirnya, sebuah kota muncul di depan. Itu tidak lain adalah ibu kota Kabupaten Murnain.
Ini adalah sumber pertalian jiwa, kata Gongsun Waner. Aku hanya tidak tahu persis di mana itu. Keduanya mengirim indera surgawi mereka untuk memeriksa lokasi, dan ketika mereka melakukannya, wajah mereka jatuh. Apa yang mereka lihat sangat berbeda dari kota-kota dan desa-desa yang telah mereka saksikan hingga saat ini. Ada pembudidaya hidup di kota kecuali, mereka berjalan dengan susah payah di jalan-jalan dan gang-gang seperti orang mati berjalan. Yang lebih aneh adalah banyak orang di kota itu terus-menerus makan makanan saat mereka berjalan bersama. Yang paling mengejutkan adalah bahwa beberapa orang tampaknya selesai memakan makanan mereka, dan mulai melahap jari dan tangan mereka sendiri. Seolah-olah mereka kelaparan. Ketika Bai Xiaochun dan Gongsun Waner melihat itu, mereka mempercepat sampai mereka berada di udara di atas kota, di mana mereka dapat mengamati situasi dengan penglihatan fisik. Setelah beberapa saat, Bai Xiaochun terbang dan mendarat di salah satu jalan kota. Di depannya dia melihat seorang kultivator formasi inti, seorang wanita yang perlahan melahap jarinya. Darah menetes ke lengannya, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia tampaknya sangat kelaparan sehingga satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah makan. Terguncang, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meletakkan tangan kanannya ke kepala wanita itu, lalu mengirim akal surgawi ke dalam dirinya. Dia ingin melihat sendiri apa yang terjadi, dan mengkonfirmasi spekulasi tentang masalah itu. Ketika dia mencari di dalam pikiran wanita itu, ekspresinya menjadi semakin suram. Sementara itu, Gongsun Waner telah mendarat di tanah juga, dan juga mencari melalui pikiran seorang pembudidaya lain. Setelah selesai, mereka saling bertukar pandang, lalu dengan cepat menceritakan satu sama lain semua yang telah mereka pelajari. Tidak ada yang aneh, masih sadar dan sadar, hanya kacau. Tidak ada tanda-tanda dikendalikan. Mereka bertindak berdasarkan insting sendirian. Kekuatan hidup mereka perlahan terkuras habis. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Semua yang terjadi benar-benar aneh. Pada satu titik, Gongsun Waner mengulurkan tangan dan meraih seorang pembudidaya Nas Chen Sol, lalu mengikat tangannya. Pria itu berjuang sedikit, dan ketika dia menyadari dia tidak bisa meraih lengannya, mulai mengunyah bibirnya sampai darah mengalir di dagunya. Baik Gongsun Waner dan Bai Xiaochun tampak lebih suram dari sebelumnya. Gongsun Waner melepaskan kultivator Nas Chen Sol, dan Bai Xiaochun terus maju. Gongsun Waner melihat sekeliling, lalu mengikuti Bai Xiaochun. Saat ini, hal teraman bagi mereka berdua adalah tetap bersatu. Dengan setiap momen yang berlalu, mereka merasa semakin terguncang oleh apa yang mereka lihat. Mereka hampir merasa seperti mereka tidak berada di Eternal Immortal Domains lagi. Semua orang di sekitar mereka benar-benar fokus pada makan, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki perut kembung karenanya. Hanya orang-orang yang memiliki perut kembung yang tampaknya mampu mencapai kesadaran mereka sampai batas tertentu. Pada satu titik, mereka melihat seseorang di kejauhan dengan perut kembung yang berlebihan. Dia adalah seorang lelaki tua yang berbaring di tanah, jadi dia tidak bisa bergerak. Matanya bersinar dengan teror dan keputusasaan, menunjukkan bahwa ia setidaknya agak jernih. Ketika dia melihat Bai Xiaochun dan Gongsun Waner, dia menggigil dan berhasil mengumpulkan energi yang cukup untuk memanggil mereka. Surgawi, selamatkan aku. Orang tua itu adalah salah satu dari dua dewa setengah dewa yang dikirim Gongsun Waner untuk menyelidiki Kabupaten Murnain. Ketika Gongsun Waner menyadari siapa orang tua itu, dia bergegas ke arahnya, diikuti oleh Bai Xiaochun. Namun, sebelum mereka bisa sangat dekat, wajah pria itu memelintir seolah-olah kesakitan, dan dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Lalu, perutnya meledak. Darah dan darah berceceran ke segala arah, bersama dengan sejumlah laba-laba berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki wajah manusia. Mata Bai Xiaochun berkedip. Menekan perasaan menjijikkan yang melandanya, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan melambaikan jarinya ke udara. Gongsun Waner yang berwajah muram juga melepaskan serangan. Ketika dua surga bergabung untuk melepaskan serangan, itu seperti badai yang merusak. Angin menjerit ketika laba-laba mulai runtuh, melepaskan jeritan meresahkan seperti yang mereka lakukan. Saat teriakan laba-laba bergema, semua orang di kota menggigil, lalu berhenti makan dan menoleh untuk melihat Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Ekspresi sedih terlihat di wajah mereka ketika mereka melolong, perut mereka melotot. Kemudian, satu demi satu, mereka mulai meledak. Segerombolan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi kota, menuangkan segalanya saat mereka berlari dengan gila-gilaan menuju Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Tanah bergoyang karena banyaknya jumlah yang terlibat. Terkejut, baik Bai Xiaochun dan Gongsun Waner terbang ke udara dan melihat ke bawah ke kota, yang sekarang tampak seolah-olah ditutupi oleh selimut berwarna-warni yang menggeliat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Semua laba-laba memancarkan aura pendirian yayasan. Meskipun secara individual mereka sama sekali tidak penting bagi surga, ada terlalu banyak dari mereka. Apakah hal-hal ini menyebabkan masalah di Kabupaten Murnain? Tanya Gongsun Waner dengan cemberut. Ada begitu banyak laba-laba yang bahkan surga akan mengalami kesulitan berurusan dengan mereka semua.
Namun, tampaknya tidak mungkin bahwa hal-hal itu begitu sederhana, terutama mengingat masalah pertalian jiwa. Ayo rawat laba-laba ini terlebih dahulu, lalu khawatirkan segala sesuatu yang lain nanti. Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian melambaikan jarinya, menyebabkan ki dingin menyebar ke segala arah. Kemanapun ia pergi, bangunan-bangunan di kota itu membeku. Adapun laba-laba, mereka langsung menjadi kaku dan tidak bergerak. Pada saat yang sama, Gongsun Waner mengambil tindakan, mengirimkan api hitam ke arah kota. Jenis api ini berbeda dari api multiwarna yang akan disulap Bai Xiaochun sebagai ahli nujum. Tampaknya lebih murni. Bahkan, ketika Bai Xiaochun melihatnya, dia bisa mengatakan bahwa itu mengandung kekuatan 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi. Api hitam dengan cepat menjadi lautan api yang menyebar di daerah itu. Alih-alih mengganggu ki dingin Bai Xiaochun, itu malah melengkapinya. Suara menderu bergema saat laba-laba yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Namun, masih ada banyak laba-laba yang tersisa, dan mereka mulai mengumpul, berubah menjadi 8 tumpukan menjulang yang naik ke langit. Segera tumpukan itu membentuk 8 laba-laba setinggi 300 meter yang terdiri dari laba-laba kecil yang tak terhitung banyaknya. Melolong, konstruksi laba-laba raksasa bergegas menuju Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Karena konglomerasi laba-laba yang membentuknya, laba-laba yang lebih besar ini tidak lagi berada di level yayasan pendirian. Mereka lebih seperti semi-surgawi, dan mereka tampak sangat kejam. Siapapun selain seorang celestial yang menghadapi situasi seperti ini tidak akan memiliki cara untuk keluar hidup-hidup. Untungnya, aktivitas mencurigakan di Murnain County telah menarik perhatian bukan hanya satu surgawi, tetapi 2. Kemungkinan besar, penyebab utama di balik segala sesuatu tidak menganggap bahwa hal seperti itu akan terjadi. Saat 8 laba-laba besar mendekat, Bai Xiaochun bersiap untuk bertarung. Namun, Gongsun Waner menahan frustrasinya atas apa yang terjadi di desa pertama yang mereka temui. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah mengakhiri jalan buntu sebelum dia bisa meninggalkan kesan mendalam padanya. Oleh karena itu, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra sebelum dia bisa melakukan apa saja, mengirim massa asap hitam terbang menuju laba-laba. Sepanjang jalan, asap itu pecah menjadi 8 tangan hantu, yang mengepal menjadi tinju ketika mereka menabrak laba-laba. Suara retak terdengar saat laba-laba besar itu runtuh, mengirimkan laba-laba kecil yang tak terhitung jumlahnya ke kematian mereka. Sebelum dia bisa melakukan apapun untuk menyerang orang-orang yang selamat, mereka mendarat di tanah dan tampaknya benar-benar mengabaikan bagaimana tanah telah dibekukan dan disegel oleh Bai Xiaochun, mulai menggali ke dalam bumi. Bagi mereka, tanahnya sama lemahnya dengan tahu lembut. Dalam beberapa saat, semua laba-laba telah menghilang, hanya menyisakan lubang seukuran kepalan tangan di tanah. Saat ini, bumi di bawah hampir tampak seperti saringan raksasa. Mata berkedip-kedip, Bai Xiaochun turun untuk menyelidiki. Sementara itu, Gongsun Waner mendengus dingin, melakukan gerakan mantra yang membawa ke-8 tangan hantu itu kembali bersama untuk membuat tangan yang lebih besar dan tampak ganas. Tangan itu mengepal, dan kemudian menghantam tanah di bawah Bai Xiaochun. Sebuah ledakan besar bergema ketika tanah itu bergetar hebat, menyebabkan lubang yang tak terhitung jumlahnya yang membuat tanah runtuh ke dalam rongga selebar 300 meter. Lusinan celah menyebar dari rongga ke segala arah, menyebabkan bunyi retakan memenuhi udara. Segera, seluruh kota hampir sepenuhnya diselimuti. Pada titik ini, tanah itu tidak lebih dari sebuah cangkang yang mendukung kota. Ketika celah-celah menyebar, ibu kota Kabupaten Murnain yang luas mulai runtuh. Yang mengejutkan, area di bawah tanah sebenarnya kosong. Sejumlah besar tanah, ubin, batu bata, dan debu jatuh ke bawah, namun, bahkan itu pun tidak bisa mengisi lubang besar di bawah ini. Saat debu mulai mengendap, apa yang muncul sebelum Bai Xiaochun dan Gongsun Waner adalah kawah besar yang langsung menghantam mereka ke inti dengan sensasi yang sangat jahat. Kabut kelabu keluar dari kawah, seolah tanpa akhir. Jelas, kawah ini adalah sumber kabut. Dimungkinkan untuk melihat laba-laba kecil berlari mondar-mandir, seolah-olah kawah ini adalah sarang laba-laba yang sangat besar. Saat Gongsun Waner menatap kawah besar itu, ekspresinya berkedip. Sumber hubungan jiwa ada di sana. Dengan itu, dia berubah menjadi gerakan kabur yang menuju ke kawah. Adapun Bai Xiaochun, dia berkedip beberapa kali, sekali lagi menyadari perasaan gelisah di dalam dirinya. Lagi pula, jauh lebih menakutkan untuk tidak menyadari musuh apa yang akan Anda hadapi. Sumber hubungan jiwa ada di sana. Dengan itu, dia berubah menjadi gerakan kabur yang menuju ke kawah. Adapun Bai Xiaochun, dia berkedip beberapa kali, sekali lagi menyadari perasaan gelisah di dalam dirinya. Lagi pula, jauh lebih menakutkan untuk tidak menyadari musuh apa yang akan Anda hadapi. Bai Xiaochun sama sekali tidak keberatan bahwa Gongsun Waner telah mengambil inisiatif. Sebenarnya, dia akan lebih suka jika dia bisa menyelesaikan seluruh situasi sendirian. Namun, dia mengikutinya turun ke kawah. Itu adalah hal yang masif, dan juga dipenuhi dengan kabut yang bahkan akan menyebabkan setengah dewa menyusut kembali. Hanya para ahli dengan basis budidaya surgawi yang dapat melakukan perjalanan melaluinya.
Ketika mereka terus maju, mereka mendengar apa yang terdengar seperti bunyi mengunyah dan mengunyah. Bai Xiaochun dan Gongsun Waner merasakan kecemasan mereka meningkat dan mengedarkan basis kultivasi mereka saat suara mengunyah semakin keras. Sayangnya, kabut abu-abu mengganggu akal surgawi, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka. Mengunyah itu terdengar tepat di sebelah mereka. Pada satu titik, Gongsun Waner berhenti dan memandangnya, dan dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan lidah api 14 warna. Sayangnya, ia benar-benar kehabisan api multiwarna, dan perlu menghemat persediaannya. Bagaimanapun, jika dia kehabisan, dia akan berada dalam masalah besar ketika datang untuk melakukan peningkatan roh. Tapi saat ini, dia berada di tempat yang sempit, dan api biasa yang dihasilkan oleh berbagai teknik magis sepertinya tidak seefektif api multiwarna. Dan mengingat seberapa efektif nyala api telah kembali di desa pertama yang mereka jelajahi, rasanya agak nyaman memiliki beberapa di sana di tangannya, siap digunakan. Sekarang bukan saatnya menjadi pelit. Karena itu, dia mengepalkan tangannya, mengacaukan nyala api dan menyebabkan cahaya terang menyebar ke segala arah. Kemudian dia melemparkan lidah api 14 warna di depannya ke kedalaman kawah. Sekarang bukan saatnya menjadi pelit. Karena itu, dia mengepalkan tangannya, mengacaukan nyala api dan menyebabkan cahaya terang menyebar ke segala arah. Kemudian dia melemparkan lidah api 14 warna di depannya ke kedalaman kawah. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, meledak dalam ukuran seperti itu, dan mengusir cahaya menyilaukan yang dengan jelas mengungkapkan semua yang disentuhnya. Akhirnya, ia mendarat di tempat yang jauh di dalam kawah dan meledak mengirimkan api 14 warna ke segala arah. Saat lautan api menyebar melalui kawah, Bai Xiaochun dan Gongsun Waner melesat, segera mencapai area yang terkena dampak. Berkat kecerahan api, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Dan mereka sangat terkejut. Di kedalaman kawah ada sarang laba-laba besar, yang di atasnya meringkuk seekor laba-laba besar dengan rentang kaki hampir 10.000 meter. Ini adalah sumber dari suara mengunyah. Laba-laba itu berwarna cerah, dan memiliki banyak simbol magis yang menyelimutinya serta wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ada pria, wanita tua dan muda, dan semuanya memiliki ekspresi kesakitan yang tersiksa. Mulut mereka terbuka seolah-olah mereka berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Itu aneh sampai ekstrim. Ada laba-laba kecil yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu juga, berbaris ke dalam mulut laba-laba besar, yang sedang mengunyah mereka dan menelannya. Dengan setiap laba-laba kecil yang dikonsumsi, wajah manusia lain akan muncul di permukaan laba-laba yang lebih besar. Bahkan, Bai Xiaochun bahkan melihat wajah setengah dewa yang meledak di depannya hanya beberapa waktu yang lalu di kota. Dan keanehan itu belum berakhir. Di belakang laba-laba besar itulah yang tampak seperti kantung telur, yang berdenyut hampir seperti jantung yang berdetak. Rupanya, alasan laba-laba besar itu memakan segala sesuatu di Murnain County adalah karena kantung telur itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.